62% dikuasai ekonomi kita oleh UMKM, dan mereka menyerap tenaga kerja sampai 97%. Perut harus diisi, harus makan. Kekurangan perhatian, kurang konsen kepada luput dari pengawasan adalah pasar tradisional. Terapkanlah yang asinkronus. Kenapa? Kalau asinkronus berarti dia membuat video. Anak-anak tidak butuh kuota besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Ana Sopana, host program Talkshow Ilmiah. Inspire TV, Beyond and Smart. Bersama saya sudah hadir Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Jakarta, yang terhormat Bapak Dr. Harno Finsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia yang pasti ya. Harus itu. Senang sekali ya berjumpa di program Talkshow Inspire Media TV. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing terkait dengan persiapan ekonomi new normal. Nah, pada saat ini Indonesia menghadapi era new normal dengan harapan akan membangkitkan ekonomi. Nah, menurut Pak Dekan, kebijakan seperti ini apakah tepat atau bagaimana, Pak? Silakan. Ya, seperti kita tahu, hampir 3 bulan kita berada di rumah, work from home, ya. Dengan kita beraktivitas work from home, semua dari rumah, ekonomi menjadi lumpuh, boleh dikatakan setengah lumpuh, ya. Tapi masih ada ekonomi yang tetap bergerak, yang tidak terlalu berpengaruh dengan WFH, tapi sebagian besar lumpuh. Dampak ekonomi lumpuh, apa? Dampaknya pertumbuhan ekonomi tidak jalan, roda ekonomi tidak bergerak, roda industri banyak yang mati, tutup, ya akan berdampak kepada penurunannya, meningkatnya tingkat pengangguran, ya UMKM banyak yang tidak bergerak, mati, ya. Sementara di Indonesia sekarang ini boleh dikatakan 62% dikuasai ekonomi kita oleh UMKM, dan mereka menyerap tenaga kerja sampai 97%. Dampaknya apalagi? Dampaknya kepada penerimaan negara kalau ekonomi tidak bergerak, ya penerimaan negara dalam hal apa? Terutama pajak, ya. Kemudian secara global minyak juga turun, jadi penerimaan migas juga turun, penerimaan non migas juga pertambangan turun, ya. Sehingga apa? PDRB kita, pendapatan domestik regional bruto kita, akan diprediksi akan turun. Kalau itu turun, daerah itu sangat bergantung, masih banyak bergantung pada pemerintah pusat. PAD itu rata-rata di Indonesia antara 0 sampai 5% PAD-nya, ya, untuk anggaran belanja daerahnya. Sumbernya PAD. Yang lainnya adalah berdasarkan dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya, kemudian dana transfer dan sebagainya. Artinya, kalau pemerintah ekonomi lumpuh, pemerintah pusat juga akan kesulitan menerima penerimaan negara, dampaknya juga daerah akan terguncang. Sehingga pemerintah mengeluarkanlah dalam hal ini Presiden Perpu nomor 1 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Untuk apa itu maksudnya? Untuk menyelamatkan ekonomi nasional yang sedang dalam kondisi seperti sekarang. Nah, sekarang kita berlogika, kalau kita 3 bulan di rumah, boleh dikatakan dalam tanda kutip tidak ngapa-ngapain, apa dampaknya? Ya, perut harus diisi, harus makan. Ya, pengusaha-pengusaha juga cadangan dananya mungkin mulai habis. Sehingga apa itu? Nah, pemerintah berpikirlah bagaimana menggerakkan roda perekonomian ini. Tapi faktanya, COVID sampai sekarang belum turun. Betul. Ya. Faktanya, COVID sekarang malah jumlahnya meningkat. Tapi meningkatnya orang yang berdampak COVID bukan saja karena makin intensnya tes rapid test dan swab test, ya,
tapi juga ada perilaku yang tidak baik dari warga negara di Indonesia yang eh, tidak patuh terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ya, artinya pemerintah sekarang harus memilih ya, resesi makin dalam atau ekonomi jalan, ya, ekonomi digerakkan, tapi dengan catatan menerapkan protokol yang kuat, protokol yang sangat straight, ya. Gitu ya Pak ya. Iya, artinya seperti itu. Artinya pemerintah akhirnya memikir, ya, ya, udahlah, ekonomi harus bergerak. Karena kalau 3 bulan ini sudah tidak bergerak, Indonesia akan tenggelam, ya, bisa bangkrut malah mungkin ya. Nah, ekonomi bergerak dengan catatan apa? Protokol harus dijalankan dengan ketat. Apa itu? Ya, pakai face shield, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Sehingga ya protokol kesehatan dan ekonomi tetap berjalan ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang mungkin yang luput dalam pengawasan pemerintah. Dan ini terjadi sekarang ini. Apa itu? Nah, pasar tradisional pemerintah lupa. Ya, pasar tradisional. Kenapa mal-mal itu juga akhirnya dibuka? Karena kemudian menjadi isu politik, kok masjid tidak, mal-mal dibuka. Ingat loh, mal-mal besar itu yang masuk ke sana, kayak Senayan City dan sebagainya, itu adalah masyarakat menengah ke atas, yang mereka lebih terdidik. Mengajarkan orang yang lebih terdidik itu lebih gampang daripada masyarakat kita di lapisan bawah yang kondisinya saat ini, ya, kondisi sangat memperhatikan dari sisi ekonomi. Karena apa? Daya belinya menurun. Kalau daya belinya menurun, mereka pasti ke pasar tradisional. Kalau mereka ke pasar tradisional, ya, dengan pemahaman yang rendah, dengan masih sedikit membangkang, dengan sombongnya, congkaknya kadang-kadang mereka berkata, ya kami tidak takut corona dan sebagainya, karena mereka pemahamannya tidak jelas. Mungkin saja mereka sehat, tapi bisa saja dia akan menularkan ke orang lain. Jadi pilihan itu harus diambil sama pemerintah. Ya, ini kan sepakat ya Pak ya, kalau pemerintah sekarang menerapkan new normal, membuka kembali aktivitas ekonomi di Indonesia ya. Oh iya, sepakat saya. Ya, saya sangat sepakat. Tapi sepanjang ya protokol kesehatan itu dijalankan dengan ketat. Pak, kalau boleh tahu, boleh dong sedikit cerita, Bapak kan di Jakarta ya, kondisi Jakarta saat ini yang merupakan kota paling banyak ya, kondisi ekonomi maupun kondisi situasinya seperti apa Pak? Apakah seram gitu, ataukah sudah kembali normal seperti biasanya? Oh, kalau normal kita berani mengatakan belum lah, ya, belum terlalu normal karena masih ada sebagian masyarakat yang sangat berhati-hati keluar karena takut, karena dia pemahaman dia sudah begitu baik dengan kondisi COVID ini, jadi dia sangat berhati-hati. Jalan mungkin sudah mulai ramai, tapi tidak seramai dulu, belum begitu macet, masih agak sedikit lengang di Jakarta. Tapi itu yang saya katakan, ya, kekurangan perhatian, kurang konsen kepada, luput dari pengawasan adalah pasar tradisional. Sehingga di Jakarta sekarang ketemu klaster-klaster baru di pasar tradisional. Kemarin ada 18 pasar ditutup sementara, disemprot, di apa. Karena kondisi pasar tradisional kalau di Jakarta, jangan dihayalkan, karena saya tinggal di Geraha Raya, saya tinggal di daerah Bintaro yang pasarnya adalah pasar modern, jarak pedagang agak jauh dan bersih. Kalau pasar tradisional di Jakarta yang benar tradisional itu benar-benar terlalu padat, ya. Jadi penerapan physical distancing juga agak lebih sulit, lebih susah, ya. Kemudian untuk menerapkan protokol kesehatan juga agak lebih susah, ya, karena ya itu saya bilang tingkat pendidikan mempengaruhi daya nalar seseorang, ya. Ya, itu yang terjadi di Jakarta.
Nah, terkait dengan pasar tadi kan masih agak banyak masalah ya Pak. Kalau dengan dunia pendidikan Pak, karena Bapak ada di universitas, seperti apa Pak gambarannya dengan new normal ini? Apakah kuliah dibuka kembali atau seperti apa Pak? Masih work from home atau sudah ke kantor Pak? Kita kalau di Jakarta, mungkin di seluruh Indonesia, ya Menteri sudah membagi zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau. Ya, untuk perguruan tinggi semuanya wajib online, kuliah daring, ya perguruan tinggi. Kalau SD sampai SMA itu khusus zona hijau. Ingat loh, zona hijau itu hanya 6%. Betul. Ya, zona hijau itu sudah boleh membuka. Artinya apa? Di Jakarta dan di tempat yang lain juga, dunia pendidikan terutama karena kita berasal dari perguruan tinggi, kita fokus di perguruan tinggi, sama. Ya, kita sama bahwa kita masih menggunakan kuliah daring, ya tinggal mungkin karena sekarang persiapannya lebih baik, tinggal memilih menerapkan sinkronus or asinkronus. Ya, nah saya sudah mengatakan kepada dosen saya, terapkanlah yang asinkronus. Kenapa? Kalau asinkronus berarti dia membuat video. Anak-anak tidak butuh kuota besar. Tapi kalau sinkronus itu anak-anak butuh kuota besar karena langsung kayak kita sekarang ini. Nah, seperti itu pilihan. Baik, terima kasih. Jadi terkait ekonomi pendidikan tadi sudah. Nah, kalau menurut Pak Dekan, kira-kira gambaran ke depan ekonomi akan seperti apa Pak? Jadi pasca kita menerapkan new normal gitu ya, aktivitas ekonomi dibuka, kira-kira nanti ekonominya bertahapnya seperti apa Pak? Ya, ekonomi itu dalam kondisi seperti sekarang ini kan proses recovery. Pembelajaran recovery ya, kepada proses recovery tidak dengan kapasitas normal seperti dulu ya. Bapak mungkin Bu Ana bisa lihat kalau masuk mall harus dibatasi ya, pergi ke suatu tempat jumlahnya harus dibatasi, pergi ke tempat lokasi wisata jumlahnya tempat harus dibatasi. Sementara mall tempat wisata harus menambah kos. Apa kosnya? Protokol. Baik. Kan bukan pemerintah yang bayar, ya. Logikanya artinya di sini pemerintah cuma berharap ekonomi itu bergerak. Kalau ekonomi bergerak, artinya terjadi distribusi penyebaran uang ekonomi itu sendiri kepada masyarakat. Nah, ini pemerintah membantu menghidupkan UMKM, membantu meringankan beban pajak, mendelay pajaknya, kemudian menggerakkan, memberikan permodalan, bunga-bunga diturunkan, utang-utang pokok ditunda. Apa itu? Supaya UMKM bergerak. Karena saya bilang tadi ekonomi kita sangat bergantung dengan UMKM. 94% tenaga kerja itu bergerak di bidang UMKM. Artinya, tadi kalau Bapak menyampaikan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali, berarti perlu stimulus pemerintah ya Pak ya? Oh iya, sangat perlu. Stimulus itu kan bisa berupa uang dan bisa bukan berupa uang. Berupa uang apa? Ya, pemerintah membantu pengkreditan melalui perbankan dan sebagainya untuk menggerakkan roda perekonomian. Tapi yang bukan uang apa? Keringanan dari sisi fiskal, pajak, ya. Kemudian juga minta OJK menunda pembayaran cicilan, utang pokok dan sebagainya, ya, membayar bunga dan sebagainya. Apa itu? Supaya cash flow aliran kas dari dunia bisnis itu tidak terganggu sampai pemerintah pun harus mengembalikan restitusi pajak itu lebih cepat daripada seharusnya. Kenapa itu? Supaya cash flow tidak terganggu bagi perusahaan-perusahaan, cash manajemennya dia bisa ngatur sehingga mereka bisa kembali bergerak. Nah, pertanyaannya Pak, anggarannya pemerintah ini habis untuk menangani COVID, sehingga pemerintah pun dananya sangat terbatas untuk bisa membantu para UMKM, para masyarakat. Ini gimana Pak, komentar Bapak? Jadi gini loh, itu banyak pertanyaan ya, bahwa katanya dana pemerintah itu habis dan sebagainya ya. Yang pertama, ya pemerintah kemarin menerbitkan global bond ya dengan bunga rendah. Nah, orang juga bingung, kok pemerintah
berhutang terus. Saya kembali mengatakan, ya mungkin saya agak berbeda dengan beberapa pendapat. Hutang Indonesia itu baru lampu kuning, ya, kalau seandainya sudah 60% dari PDRB. Ingat loh, Jepang, Cina, Amerika itu sudah 100%. Malaysia itu sudah 87% loh dari PDRB-nya. Kita itu masih 30% loh. Antara 29 sampai 31, mungkin sekarang naik lah, di atas 30 sedikit. Masih bagus ya? Hutangnya ya Pak ya? Iya dong. Kalau kita berhutang, logikanya apa yang masuk, Bu Ana? Kalau kita berhutang, hutang kita tuh dalam bentuk dolar loh. Iya. Apa dampak logikanya? Uang dolar kan masuk ke dalam. Betul. Kalau dampak uang dolarnya masuk ke dalam, dampaknya apa? Nilai tukar rupiah kan turun. Nilai tukar rupiah naik. Naik itu maksud saya, yang tadi sempat menembus 17.000, sekarang Bu Ana bisa lihat, nilai tukar rupiah kita 14.100 loh. Iya. Ya kan? Orang duga katanya nanti kita ini sampai 20.000. Pemerintah itu tidak bodoh. Dia tidak bodoh. Dia punya kebijakan sendiri. Orang-orang yang duduk situ ya orang-orang pinter. Ya. Nah, sehingga apa itu? Pertama tadi sumbernya hutang. Tadi saya katakan. Dan ingat loh, ini mungkin yang tidak terlalu disinggung oleh banyak orang. BI bisa membeli surat hutang negara baik syariah maupun non-syariah di pasar primer. Di pasar primer. Ya, bukan di pasar sekunder, di pasar primer. Apa itu artinya? Sebenarnya, itu artinya BI bisa mencetak uang dengan tingkat kontrol yang kuat supaya tidak terjadi inflasi. Itu ada di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang yang kemarin Perpu itu, ya. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan apalagi, ya pemerintah kan ada Silpa tahun kemarin. Ya, itu juga bisa digerakkan, ya bisa digerakkan dan segala macam, sehingga ada yang mengatakan bahwa wah pemerintah nggak punya dana. Ya memang pemerintah Indonesia nggak punya dana, tapi kan dia menggunakan dana yang ada, ya bagaimana dana itu efektif dan efisien. Ya, bagaimana dana itu efektif dan efisien. Ingat loh, kemarin refocusing itu 405 loh triliun. Sekarang refocusing itu sudah naik menjadi 600 sekian triliun. Dan pertanyaannya Pak, jangan-jangan yang direfocusing ini nanti dikorupsi gitu, tanda petik komentar Bapak. Nah, kalau itu kita tidak bisa mengkambing hitamkan satu pihak. Ya, kita tidak bisa karena masalah korupsi itu sudah sangat individual, ya itu bisa saja terjadi di mana-mana, tapi karena takut korupsi, dana tidak dicairkan, kacau juga kita, lebih menderita lagi. Sekarang kita berpikir, nah disitulah peran kita sebagai lembaga pendidikan, ikut mengawasi, ya ikut memberi penyuluhan kepada masyarakat, ikut mengawasi masyarakat, sehingga di daerah sekarang ingat Bu Ana, dimulai dari Jawa Timur. Ya. Kampung Tangguh, ingat nggak? Gimana? Ya. Komen Bapak, Kampung Tangguh seperti apa, Pak? Itu Kampung Tangguh itu artinya mereka sudah siap dengan protokol COVID. Yang kedua, mereka sudah siap dan berani melaporkan kalau terjadi sesuatu hal yang di luar kewajaran. Itu Kampung Tangguh. Nah, itu dimulai dari Jawa Timur, sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Betul. Kampung Tangguh tersebut, ya. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau masyarakat sudah mulai melek, ya, ingatlah Bu Ana, sudah banyak loh yang terdeteksi, betul, dalam tanda kutip ya, sudah mulai banyak terdeteksi terjadi penyelewengan itu, ya. Nah, ya kita tinggal tunggu aja mereka risikonya bagaimana. Tapi ingatlah, apa yang mereka korupsi, dana itu akan kembali juga ke masyarakat. Karena dana yang dikorupsi itu tetap akan dia gunakan untuk konsumsi. Benar nggak? Ya benar kan? Ya kan? Mungkin tidak dalam jangka pendek. Apa? Iya dong. Itu namanya money laundering kan? Nah, seperti itu. Itu yang pasti digunakannya juga untuk korupsi. Karena dia takut nyimpan uang di bank. Karena kalau nyimpan uang di bank kan terlacak. Ya, saya ini tidak punya bisnis, hanya
dosen UMB, kemudian lapor, misalnya dapat jabatan publik, lapor ke KPK, kekayaan saya 50 M. Orang kan bertanya-tanya, dari mana Pak Novi punya 50 M? Sementara dia dekan kemarin gajinya sekian juta cuma. Ya benar nggak? Benar kan? Nah, ya seperti itu. Ya, pasti akan menimbulkan pertanyaan. Pak, baik. Okay. Terkait dengan terbatasnya dana yang dilakukan, yang pemerintah telah melakukan refocusing anggaran, Pak, kira-kira sektor mana dulu, Pak, yang harus didahulukan oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, Pak? UMKM, Pak. UMKM. UMKM itu wajib. Ya, Pak. Apa? Konkretnya bagaimana, Pak? UMKM menguasai perekonomian kita Indonesia hampir 70%. Hampir 70%. Maka UMKM didulukan. Maka anggaran besar itu untuk menggerakkan UMKM. Itu dulu yang kalau ekonomi UMKM bergerak. Sekarang saya mau nanya, ya pedagang pasar tuh UMKM nggak? UMKM, Pak. Mikro, ya UMKM. Penyedia beras UMKM nggak? Ya, supplier beras, supplier makanan, supplier kecil-kecil, itu semuanya UMKM. Jadi mereka lah dulu digerakkan. Mereka bergerak, maka semuanya akan tumbuh. Nah, sekarang para wisata pun sudah mulai dibuka kan? Salah satu sektor yang terdampak besar juga pariwisata, Pak. Nah, menurut Pak Dekan, bagaimana mengkaitkan antara UMKM dengan sektor pariwisata, Pak? Ingat loh, ya, pariwisata itu bukan hanya view yang dilihat. Bukan hanya view yang dilihat. Apalagi Pak Novi, yang dilihat, yang dibutuhkan oleh seorang traveler, orang yang suka wisata, ya. Bu Ana pergi ke Angkor Wat, ya, ke Angkor Wat, Kamboja, ya. Kira-kira selain melihat view, apa lagi yang Bu Ana lakukan? Beli oleh-oleh, Pak. Itu jawabannya. Ya, siapa yang menyediakan itu? UMKM. UMKM, ya kan. Jadi mereka harus bergerak, ekonominya jadi tumbuh. Nah, UMKM ini nanti dia dapat uang, dia kan mutar lagi. Kenapa? Karena kebutuhan basicnya kan harus dipenuhi. Ya kan? Sehingga roda perekonomian tumbuh. Gitu. Jadi saran dari Pak Dekan untuk pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah daerah yang paling urgent yang digerakkan dulu UMKM. UMKM wajib. Sektor yang terkait dengan UMKM. Iya. Satu UMKM. Ya. Kedua, pemerintah mulailah menjalankan proyek-proyek yang membutuhkan labor intensif. Padat karya. Padat karya, social safety net. Kenapa? Orang-orang yang nganggur, kena PHK dan segala macam, ya 3 bulan ini dia sudah habis tabungannya. Kalau dia tidak makan, besok ngerampok dia. Ya, maka orang-orang ini Menteri PUPR mulai bergerak. Ya, untuk apa? Proyek-proyek terkait dengan pembangunan termasuk dengan dana desa. Dana desa itu kan pentingnya di sana itu. Ya, proyek-proyek supaya menggerakkan orang-orang yang kita tidak bisa katakan. Nah, ini saya katakan, saya mulai berpikir kenapa dulu pada saat kita kena COVID, Jokowi tidak langsung karantina wilayah. Karantina wilayah. Orang bisa mudik yang dia namakan pulang kampung. Ya, termasuk mahasiswa pulang kampung. Ini anak saya sudah pulang kampung. Baru sekarang saya mulai berpikir, waktu itu sudah berpikir, kenapa? Orang ini pasti kembali ke desanya. Makanya dana desa itu besar sekarang dicairkan. Sehingga orang-orang yang tidak punya penghasilan di kota kembali ke desanya, ya, dia ikut kena social safety net. Ya, membangun desanya sehingga dia juga punya activity di kampungnya, ya. Nah, kemudian kalau mahasiswa, ya kan mahasiswa banyak pulang kampung juga. Ya, banyak pulang kampung juga. Nah, dia di kampungnya, ya tahulah Bu Ana, itu secara politik berarti yang demo nggak ada karena dia pulang kampung. Mungkin ya, kira-kira siapa saja yang harus mendukung program ini, Pak? Karena kalau pemerintah bergerak sendiri tentunya nggak bisa jalan ya, Pak ya. Kan kira-kira pihak-pihak mana saja yang memang harus support atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan new normal ini? Ya, yang paling penting itu adalah asosiasi-asosiasi juga harus membantu, pengusaha-pengusaha besar itu harus ikut membantu, terutama pengusaha yang tidak berdampak. Banyak tuh pengusaha yang menurut untungan sekarang.
Apa itu dari bisnis masker kan? Iya, betul. Bisnis masker dan segala macam ya, itu ikut membantu lah ya, membantu dalam hal ini membangkitkan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, termasuklah sekarang mall-mall itu dibuka. Mall-mall itu apa? Mall-mall itu rata-rata kan retail. Betul, betul. Retail, maka pedagang retail ini kan harus bergerak, ya. Nah, itu kan salah satu strategi pemerintah ya, menggerakkan itu ya. Jadi ya pengusaha-pengusaha besar ikut bergerak. Kita nih dunia pendidikan juga ikut mensosialisasikan, ikut membantu Kira-kira kalau konkretnya program-program dunia pemerintah. pendidikan seperti apa, Pak Dekan? Hmm? Kalau dunia pendidikan, peran sertanya seperti apa kira-kira? Sekarang lah saatnya dunia pendidikan bergerak melalui webinar, Mbak Bu Ana. Yeah. Apa itu pengabdian masyarakat? Ya, memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat. Kan banyak perguruan tinggi yang jalan itu. Betul. Nah, ya kan? Ya sekarang kita logika saja beginilah. Kayak kita, saya, ya, Bu Ana, ya, saat ini kita di rumah. Kadang-kadang kita terpekur lihat mobil di depan rumah nggak terpakai, nganggur. Ya benar kan? Tapi kita di rumah. Dampaknya apa kita di rumah? Ya, listrik naik. Betul. Listrik pasti tarifnya naik. Karena pesan Pak naiknya nih listrik. Oh iya, anak saya 24 jam tuh pakai AC. TV hidup terus, nyuci naik, makan kebutuhan naik. Karena kita di rumah nggak bergerak, akhirnya semuanya naik. Dengan seperti ini, kalau bagi orang-orang yang kecil, yang uangnya terbatas dan segala macam, kalau roda ekonomi tidak digerakkan, tidak dibuka pintu ini, walaupun dalam keadaan kayak gini, kan cukup membahayakan pemerintah. Ya, cukup membahayakan pemerintah. Nah, maka itu ya, Pak, ya? semuanya harus bergerak, terutama pemerintah, pengusaha, masyarakat, perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi semuanya memang harus. Itulah yang namanya gotong royong, ya. Yang diundang di RUU haluan ideologi Pancasila. Itu Pancasila itu mau dirubah menjadi satu sila, ekasila. Ekasilanya bukan dirubah loh ya, diperpendek. Apa itu? Gotong royong. Ya, tapi masyarakat nggak setuju. Masyarakat tetap minta Pancasila. Ya. Baik, Pak Dekan, terakhir mungkin closing statement terkait dengan bagaimana kebijakan new normal dan harapan Bapak ke depan seperti apa untuk pemirsa Inspire Media TV dimanapun Anda berada. Silakan Pak Dekan closing statement-nya. Ya, jadi harapan saya kepada masyarakat, siapapun masyarakatnya, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai ke atas, patuhilah protokol kesehatan. Ya, patuhilah protokol kesehatan. Kalau tidak dipandang perlu penting, ya jangan keluar rumah dulu. Ya, jadi patuhi itu supaya apa? Supaya penyebaran, kan kuncinya penyebaran penyakit ini harus dihentikan. Karena selama vaksin belum ketemu, kita tidak tahu kita dalam kondisi begini sampai kapan. Walaupun sudah ada berita menggembirakan dari UNER, ya, bahwa mereka sudah melakukan uji coba COVID itu mati, tapi ingat, barang yang ditemukan itu bisa digunakan untuk publik setelah dilakukan uji klinik. Uji klinik diterapkan kepada manusia. Dan itu berhasil diuji kepada manusia, setelah itu baru bisa diproduksi massal, itu pun butuh waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Apa itu artinya? Artinya kondisi COVID pandemi ini, new normal ini, kita akan mengalami begitu lama waktunya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, kita tidak tahu. Ya, nah, tapi yang paling penting bahwa patuhilah apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan. Bagi yang berbisnis tetap berbisnis, tapi dengan prinsip kehati-hatian, ya. Bagi yang seperti kita, ya, tetap menjalankan aktivitinya melalui webinar, ya. Tapi saya juga terpikir juga, kenapa?
dengan webinar ini. Ya, sekarang hampir setiap hari di grup-grup WA itu ada webinar. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Banyak orang menggunakan Zoom, tapi banyak juga yang membeli Zoom langsung ke websitenya Zoom. Artinya apa itu? Dia tidak bayar pajak. Karena dia langsung dia tidak bayar pajak. Kecuali beda kalau dia melalui yang di dalam negeri, PT Kirits, atau melalui Tokopedia, ya. Nah, itu kan mereka bayar pajak karena ada jasa marketplace, ya. Dia bayar pajak. Nah, jadi kalau beli langsung tidak bayar pajak. Jadi artinya apa itu? Ya, menggunakan Zoom, ya bantulah pemerintah dengan membayar pajak. Seperti itu. Itu Bu Ana. Baik, Ya. terima kasih Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Jakarta. Terima kasih sudah banyak sekali sharing terkait dengan ekonomi, new normal, dan harapan ekonomi ke depan. Demikian pemirsa Inspire Media TV, Beyond and Smart, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam talkshow berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.